sukacita, amin. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita, amin. Haleluya, mari kita satukan hati kita, kita mau tinggikan Dia. Bapak, kami bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa. Tuhan jadikan bagi kami Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik, rancangan-Mu yang terindah, rancangan-Mu yang termanis bagi setiap kami. Terima kasih kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dimuliakan. Terima kasih Bapak, berkati bangsa kami, berkati negeri kami, berkati para pemimpin kami. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih, berkati juga kota di mana Tuhan tempatkan kami. Shalom atas Bondowoso. Bondowoso diberkati Tuhan, penduduknya juga diberkati Tuhan, pemimpinnya juga diberkati Tuhan. Terima kasih, bahkan gereja-Mu kami serahkan di dalam tangan-Mu. Setiap para pelayan Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mengalami lawatan-Mu, lawatan Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah lupakan kebaikannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Masyurkan namanya yang kudus. Masyurkan namanya yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Masyurkan namamu, sebab namamu kudus, sebab namamu dahsyat, namamu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuliakan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Sorak-sorai bagi Dia. Mari katakan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan,
dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Tetap berharap di dalam kesusahan, tetap percaya walau tak melihat. Aku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan, sorak-sorai kemenangan. Haleluya.
Kami tahu masih ada karya-karya yang besar yang Tuhan sediakan bagi kami, bagi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Sekalipun hari ini kami belum melihat apa yang Tuhan kerjakan, namun kami percaya Engkau sedang melakukannya bagi kami. Sekalipun hari ini kami meminta kesembuhan dan kesembuhan mungkin belum terjadi, namun Tuhan sedang bekerja. Sekalipun apa yang kami gumulkan belum kami dapatkan, namun kami yakin Tuhan sudah sedang bekerja. Bersyukur hari ini buat anak-anak-Mu yang setia beribadah datang kepada Tuhan. Kami percaya ada berkat khusus yang Tuhan sediakan juga bagi kami semuanya. Kami tidak akan pernah menyerah, kami tidak akan pernah kecewa, kami tidak akan pernah berputus asa. Sebab Allah yang besar hidup dan bangkit bagi kami. Amin. Dan naik ke sorga untuk menyediakan perkara-perkara yang ajaib buat kami. Dan Roh Kudus juga tersedia untuk menolong kami, menguatkan kami, dan memberikan mujizat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Mari umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wow. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Haleluya. Mohon maaf saya sedikit terlambat ya, karena bertepatan jamnya harus mendoakan ya jemaat juga yang ada acara gitu saudara. Saudara izinkan hari ini saya bagikan tentang faithful to the king atau kesetiaan kepada sang raja. Saya yakin saudara hari ini kita akan belajar bagaimana orang-orang yang setia itu. Dan saya percaya semuanya di tempat ini setia. Haleluya. Coba tunjuk teman sebelahnya. Setia lo ya. Ada Kosem ya. Terima kasih, luar biasa kita sama-sama berkumpul di tempat ini. Puji Tuhan saudara, ada sesuatu pesan khusus yang Tuhan sampaikan saudara di bulan Juni. Bahwa kita diminta atau Tuhan inginkan kita menjadi orang-orang yang setia. Dan orang yang setia ini saudara itu benar-benar berbeda dengan orang-orang yang baik hati. Ya nanti mungkin minggu depan saya bagikan saudara. Bagaimana Tuhan menunjukkan orang yang baik hati itu banyak. Tapi orang yang setia siapakah yang mendapatkannya. Dalam arti begini saudara. Percuma ketika kita baik hati ya. Ketika kita menjadi orang yang mungkin bisa diandalkan. Tetapi kita tidak setia kepada Tuhan. Atau kesetiaan ini juga kita tunjukkan, ya tidak kita tunjukkan kepada pasangan suami istri saudara ya. Kemudian juga kepada pemimpin-pemimpin kita termasuk bos ya yang memberikan kita pekerjaan. Atau orang tua kita. Atau gereja Tuhan pemimpin rohani. Nah nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan mau kita juga menjadi orang-orang yang setia. Supaya begini saudara, berkat itu sampai kepada kita. Jangan sampai putus tengah jalan. Amin. Sebab berkat ini pasti Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia. Baik, kita akan baca dulu ayatnya dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Saya bacakan buat saudara, demikian firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, Alkitab memberikan gambaran bahwa di akhir zaman itu akan ada penganiayaan, ya, penderitaan, bahkan penderitaan yang berat. Bahkan juga saudara akan ada ujian dan pencobaan. Nah, yang Tuhan mau begini saudara, jangan sampai itu semuanya membuat kita tidak setia. Termasuk akademi corona. Banyak kan orang saudara gara-gara corona kembali susah untuk beribadah. Karena apa? Terbiasa enggak ibadah atau terbiasa ibadah online gitu ya. Dan tidak berkumpul seperti ini. Nah, untuk memulai sesuatu yang baru memang agak susah saudara. Tapi saya percaya saudara, kita boleh mampu hadir di tempat ini bukan karena juga kekuatan kita, tapi oleh karena Tuhan. Nah, Tuhan berjanji begini, supaya kita setia sampai mati. Supaya apa saudara? Supaya kita juga nanti pada akhirnya mendapatkan mahkota kehidupan. Yaitu puncak daripada berkat Tuhan dalam kehidupan kita.
Saudara, saya yakin berkat-berkat itu tersedia dalam kehidupan kita, ya. Berkat kesembuhan gitu kan, berkat jasmani, berkat kesehatan, Saudara. Tapi saya mau katakan ada puncak berkat bagi kita, yaitu upah daripada kesetiaan. Haleluya. Saudara, jangan terlalu bangga dulu dengan berkat-berkat yang lebih kecil tadi, ya. Seperti kesembuhan, seperti berkat jasmani. Jangan terlalu bangga dulu sehingga saudara kita melupakan untuk menjadi orang-orang yang setia. Karena banyak orang begini, saudara, ketika dia sudah diberkati, kembali tidak setia. Sehingga pernah disinggung di sini bahwa akhirnya begini, saudara, kita berdoa supaya kutuk diubah menjadi berkat. Ini malah berkat yang kita dapat menjadi kutuk bagi kita. Karena apa? Dengan berkat itu kita bisa melupakan Tuhan. Tapi di sini semuanya setia kepada Tuhan. Sampai kepada akhirnya. Semakin diberkati justru semakin setia. Amin. Semakin saudara dipakai Tuhan justru semakin setia. Dan saya sering kali katakan begini, saudara. Semakin kita setia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ujiannya juga semakin berat. Ya, bahkan saudara dalam hal pelayanan pun sama, saudara, ya. Jadi saya selalu bagikan kepada teman-teman pekerja semuanya yang ada di tempat ini yang melayani sebagai usher, sebagai pemusik, pemuji, saudara. Semakin kita setia maka tantangan juga akan semakin besar. Dan bahkan bahayanya begini, saudara. Tantangan itu justru datang dari dalam. Haleluya, ya. Dari dalam, saudara. Kenapa? Karena kalau yang dari luar bisa kita tangkal, bisa kita tangkis. Tapi kalau yang dari dalam, Pak, ini loh Pak, sakitnya tuh di sini loh Pak. Kok Edi ketawa ya. Dan saudara, saya yakin kita mengalami semuanya, itu termasuk saya juga, saudara. Kita mengalami. Nah, Tuhan mau kita tetap setia. Ayo tepuk pundak kanan kirinya, saudara. Tepuk. Katakan, ayo tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Nah, saudara, dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunaninya, itu bahasa Ibraninya emunah. Dalam bahasa Yunani pistos. Nah, emunah ini berarti kokoh, aman, loyal, setia, atau penuh iman atau faithful. Makanya saudara, dalam kata bahasa Inggris, kenapa setia dituliskan faithful. Iman, faith gitu ya saudara. Jadi ada hubungannya antara iman dengan kesetiaan. Faith, orang beriman. Faithful, orang yang setia. Jadi ada hubungannya saudara antara orang beriman dengan orang yang setia. Saudara mau, dan saya katakan saya beriman kepada Tuhan Yesus, tapi tidak setia, maka imanmu belum lengkap. Haleluya. Saudara katakan saya setia tapi tidak beriman, setiaan saudara juga belum lengkap. Nah, yang kedua dalam bahasa Yunaninya itu hampir sama, saudara. Pistos dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai begini, trustworthy atau layak untuk dipercaya. Wow, orang yang setia itu layak dipercaya. Kemudian arti lainnya yaitu believe, faithful, sure atau true. Jadi percaya, setia, yakin dan benar, saudara. Itu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita hari ini. Saya yakin dan percaya saudara bahwa kita akan menjadi orang-orang yang punya iman yang kuat. Amin. Semakin setia kepada Tuhan sebab upah yang paling besar sedang menanti. Ingat, bukan upah yang kecil saudara. Upah yang paling besar sedang menanti kita. Nanti kita akan lihat beberapa contoh. Nah, saya akan singkat saja hari ini saudara. Apa kebenaran-kebenaran yang harus kita ketahui tentang faithful to the king atau setia kepada sang raja. Yang pertama begini saudara, orang yang setia itu adalah orang yang teguh memegang janji. Wow, siapa di sini pernah dijanjikan ya, dijanjikan berkat, dijanjikan rumah ya, dijanjikan pekerjaan oleh orang-orang yang kira-kira saudara bisa dipercayai. Paling enggak dengan orang tua. Orang tua kan saya sebagai orang tua juga saudara. Saya berjanji kepada anak saya. Nanti papa akan sekolahkan kamu. Seberapapun kamu mampu. Itu janji saya. Oh, anak saya senang saudara. Dulu saya punya orang tua tidak seperti saya dulu ya. Pokoknya tamat SMA kerja. Mau kuliah enggak ada biaya. Loh, mau buat apa lagi enggak bisa saudara. Mungkin saudara yang seangkatan saya mengalami. Enggak bisa saudara. Karena apa? Memang tidak ada biaya. Kuliah mahal dan seterusnya. Tapi saudara, kalau orang tua kita berjanji, apapun nak
papa mungkin harus bekerja keras tapi kamu harus kuliah. Oh itu luar biasa saudara. Dan orang-orang yang dijanjikan, perhatikan saudara, orang-orang yang dijanjikan biasanya begini saudara, dia pasti akan lebih bekerja keras lagi. Iya apa iya saudara? Ya, nah kamu nanti kalau juara 1 di kelas, papa nanti belikan remote control. Ini buat anak kita yang mungkin umur 6 tahun saudara. Wow, asalkan kamu juara kelas, saya yakin saudara anak ini akan belajar dengan sungguh-sungguh. Karena apa saudara? Karena yang menjanjikan itu adalah orang tuanya dan dia sangat yakin kalau dia rajin dan kemudian jadi juara pasti diberikan. Nah demikian juga Tuhan dengan kita saudara. Jadi orang-orang yang setia itu adalah orang-orang yang memegang teguh janji Tuhan. Sekarang saudara apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Kita akan terus naik dan tidak pernah turun. Dan Tuhan katakan begini, jika aku yang mengangkat maka tidak ada seorang pun yang sanggup menurunkannya. Itu yang akan Tuhan kerjakan. Nah persoalannya di kita saudara. Tuhan sudah berjanji loh, dia bukan manusia. Kalau manusia bisa ingkar janji saudara. Siapa di sini pernah di apa namanya, di hoax gitu ya. Oh dikecewakan gitu ya. Di prank ibaratnya kan musim sekarang, di prank sama orang. Nanti saya janji kamu berikan pekerjaan. Sudah bayar berapa juta gitu saudara. Tapi tidak pernah dapat kerja. Oh betapa sakitnya itu saudara. Tapi Tuhan kita saudara tidak seperti itu. Dia berjanji pasti digenapi. Amin. Sebab janjinya itu dimurnikan 7 kali seperti emas yang dimurnikan saudara. Saudara jangan pernah ragukan Tuhan ketika dia berjanji. Ini yang saya pegang saudara. Sehingga hari ini baik juga dengan teman-teman saudara. Kami melayani, kami mau bersungguh-sungguh apapun yang terjadi. Saudara bukannya kami tak ada persoalan saudara. Pasti ada persoalan. Apalagi sesama pelayan gitu kan. Bukan tidak ada. Tapi saudara ada janji yang kami pegang. Saya sudah bisa buktikan saudara. Bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Memang butuh waktu saudara. Waktu itu ditentukan oleh siapa? Oleh Tuhan dan juga untuk kita, oleh kita. Kadang-kadang saudara kita sudah mau terima janji, belot gitu ya. Sudah terima janji, mulai mundur. Tinggal selangkah lagi janji itu diberikan, namun kita tidak menerimanya. Nah percayalah begini saudara bahwa Tuhan berjanji dia tidak mengingkari. Ibrani 10 ayat 35 sampai dengan 39 saya bacakan buat saudara. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendaknya kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi baca sama-sama ya huruf tebal tadi ya yang di atas 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Wow, saya percaya ayat yang ke-39 ini menjadi ikrar kita hari ini. Apapun yang terjadi saudara, saya tetap setia. Apapun persoalan yang akan bahkan terjadi, bukan sedang terjadi, akan terjadi. Makanya siap-siap saudara, hadapi tantangan besar. Bahkan di akhir zaman tadi Wahyu katakan saudara, akan ada penganiayaan. Ada beberapa yang diserahkan ke penjara dan lain sebagainya. Saudara jangan khawatir ya saudara. Tidak semuanya orang dikaruniakan seperti itu. Mungkin ada beberapa. Tapi itu pun saya selalu katakan begini. Bahwa itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Amin. Kalau Tuhan lihat kita tidak mampu. Ya pasti tidak diizinkan persoalan itu. Kenapa Ayub diizinkan persoalan yang begitu berat? Karena Ayub mampu. Kenapa hanya satu tokoh tidak semuanya diizinkan seperti Ayub? Karena Ayub mampu dan Tuhan memberikan bahwa ada orang yang mampu. Abraham ujiannya berbeda lagi saudara. Ya, tentang janji Tuhan. Semuanya berbeda, tidak sama. Tapi semuanya saudara masing-masing menurut kemampuannya. Menurut ketahanannya. Nah saudara jangan sampai mundur. Haleluya. Jangan sampai mundur saudara. Saudara secara tidak sengaja kita yang mungkin setia, yang lain tidak setia. Saudara jangan
pernah melihat orang lain, ya. Lihatlah contoh-contoh orang yang dipakai Tuhan di Alkitab, saudara. Saya percaya kenapa Ayub sedemikian rupa, saudara, bertahan. Dia tidak protes begini, kenapa kok aku yang kena Tuhan? Mungkin kalau Ko Pocing ada di sana, Pak Ayub bilang gini, kenapa kok tidak Pak Pocing gitu, saudara. Tapi Ayub tidak bilang gitu loh. Banyak orang-orang yang setia waktu itu juga, yang tidak mengalami hal yang sama seperti Ayub. Nah, demikian pun saudara dengan kehidupan kita, ujian kita masing-masing berbeda. Tapi janjinya tetap satu, saudara. Bahwa dia menjanjikan berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang setia. Haleluya. Saudara, Matius 24 ayat 13 katakan demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, entah nanti terjadi seperti apa. Tapi yang jelas tunjukkan kesetiaan kita. Dalam hal ibadah, dalam hal doa, dalam hal melayani, dalam hal bersekutu dengan Tuhan, saudara. Makanya saudara, saya sebagai gembala memulai di sini dengan doa, saudara. Jadi doa saya bangun di tempat ini supaya apa, saudara? Supaya melalui doa ini kita mulai dibangkitkan lagi. Dan saya mulai melihat ada orang-orang yang setia berdoa. Nanti saudara, ketika gereja yang jadi sudah direnovasi ini, kami akan kembali kumpul di sini, saudara. Sementara masih online ya. Doa di sini, saudara. Untuk tetap menjadi orang-orang yang setia. Saya sebagai gembala juga terus berdoa. Bagi yang mundur, saya tidak katakan begini, wah sudahlah biar dia mundur. Tidak usahlah dihiraukan, tidak bisa, saudara. Saya akan terus berdoa bagi orang itu, saudara. Saya akan besuk juga, gitu ya, saudara ya. Saya akan besuk juga, karena apa? Ini janji Tuhan, saudara. Dan saya rindu, saudara, kita semuanya mengalami apa yang dinamakan lawatan Tuhan. Lawatan Tuhan itu bukan hanya berbicara bahasa roh, berkata-kata seperti hari Pentakosta, kemudian saudara bisa memiliki karunia. Tidak hanya itu saja. Bagi saya, saudara, lawatan Tuhan itu juga berkat turun atas kehidupan kita. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis. Itu lawatan Tuhan. Kita juga menjadi orang-orang yang sehat. Itu lawatan Tuhan, saudara. Karena manifestasi daripada kuasa Tuhan itu juga berlaku bagi kita. Kemudian kata Yunani bertahan, saudara, dalam bahasa Yunaninya begini, saudara. Hupomeno, yang berarti begini, tinggal tetap pada posisi semula. Artinya dalam keadaan apapun tetap kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Wow, tetap teguh, saudara. Hari ini, saudara, seberapa usia kekristenanmu? Tidak masalah, saudara. Pertanyaannya begini, bukan seberapa lama engkau menjadi Kristen, tapi seberapa setia engkau kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, tetaplah setia melayani sampai akhir. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap sama-sama setia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Saudara, kita lihat Abraham. Contoh yang luar biasa sekali, saudara. Abraham ini, saudara, dijanjikan Tuhan punya keturunan, punya anak. Tapi saudara, apakah doanya atau harapan atau janji Tuhan itu langsung tergenapi? Tidak, saudara. Bahkan saudara sampai masa tua, Abraham tidak dapat loh janji itu. Terus apakah Abraham berkata gini, Tuhan bohong loh. Tidak mungkin saya punya anak. Wah, Tuhan ini ngeprank lagi gitu, saudara ya. Tidak, saudara. Dia Tuhan. Sekalipun dalam keadaan sebagaimana kita mungkin tidak akan mendapatkan berkat itu. Seperti halnya Abraham dan Sarah. Sarah ini sudah mati pucuk. Ya, sudah menopause, bahkan over menopause. Umurnya waktu dia punya anak itu umur 91 tahun. Abraham umur 100 tahun. Tidak mungkin punya anak. Sangat tidak mungkin. Secara medis, saudara, dokter siapa? Ayo cari dokter yang paling top, saudara. Seluruh dunia. Tidak akan pernah, saudara, berani mengatakan Sarah punya anak. Tidak akan pernah. Tapi janji Tuhan, saudara, di tengah-tengah ketidakmungkinan itu terjadi. Hari ini, saudara, mungkin saudara katakan, saya sudah setia loh kepada Tuhan. Saya sudah menunggu janji Tuhan. Tapi kok belum dijawab oleh Tuhan. Saudara,
Saya mau katakan begini, saudara, tetap setia. Tetap setia, saudara. Sekalipun hari ini mungkin keadaanmu sangat terbatas, sangat tidak mungkin. Ya, sangat tidak bisa, saudara. Tapi tunjukkan, Tuhan mau gini, saudara. Tunjukkan kau setia saja. Sebab orang yang setia itu adalah orang yang setia menanti janji Tuhan. Belum terjadi Tuhan, ini aku sudah umur 50 loh. Belum punya rumah. Umur 60 belum punya rumah. Oh saudara, kalau Tuhan membuat mujizat saudara, maka saya mau berkata begini, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan mau kita tetap setia saudara. Gangguan sana sini pasti banyak. Abraham juga sama, gangguannya banyak. Ada siapa? Pembantunya, budaknya saudara. Ganggu, sempat saudara. Bukan berarti saya mengatakan gini, enggak apa-apa, sempat nyeleweng-nyeleweng gitu, enggak apa-apa. Bukan saudara. Akibat daripada kesalahan Abraham, maka melahirkan satu keadaan di mana sampai saat ini berdampak saudara. Ya, antara anak-anak Abraham sendiri saudara. Tapi saya yakin saudara, di sini saudara semuanya tetap setia. Dan apa yang terjadi? Kejadian 15 ayat 5 sampai 6 katakan demikian. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Wow, ini ayat yang selanjutnya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, untuk memegang teguh janji Tuhan saudara, kalau Abraham suruh lihat bintang-bintang di langit, saudara, begitu banyak, dan pasir di laut begitu banyaknya juga. Maka untuk konteks hari ini saudara, saya mau katakan begini, lihat orang-orang yang setia sampai mati saudara, itu mendapatkan hal yang luar biasa saudara. Saudara, sekalipun saya mau katakan begini, sekalipun saya saudara tidak mendapat janji apa yang ada, yang saya butuhkan di dunia ini. Tapi saudara, janji terbesar itu sudah saya terima, yaitu keselamatan daripada Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada berkat janji jasmani saudara. Itu jauh lebih penting, keselamatan hidup saya, itu jauh lebih penting. Ini mahal banget saudara. Lebih daripada Ferrari yang saudara harapkan. Lebih daripada rumah mewah yang saudara idam-idamkan di dunia ini. Lebih saudara. Persoalannya saudara, Tuhan tahu saudara apa yang akan Dia lakukan buat kita. Dan Tuhan mau kita tetap setia kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ayo saudara, orang yang setia itu orang yang memegang teguh janji Tuhan sampai kapanpun. Bahkan sampai mati. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Semuanya, aku tetap setia. Wow. Yang kedua saudara, orang yang setia itu adalah orang yang taat. Ya, ini kisah Rut saudara, saya bacakan dulu ya. Dalam Rut pasal 1 ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saudara, sebenarnya kenapa Rut mau mengikut Naomi, mertuanya ini saudara. Dan Orpa saudara tidak ikut. Saudara, Orpa bukannya salah juga. Karena apa saudara? Tidak ada yang bisa diharapkan lagi kan ketika mengikut Naomi mertuanya saudara. Orpa meninggalkan itu hal yang biasa. Tidak ada salahnya juga. Tapi kenapa Rut mau ikut? Ini pertanyaan besar saudara. Kenapa dia mau setia? Karena apa saudara? Karena dia mau berbakti juga kepada Naomi sebagai orang tua. Ya. Karena apa saudara? Karena dia juga melihat bahwa Tuhannya Naomi ini saudara adalah Tuhan yang besar. Sehingga dengan iman saudara, dia mau melakukan perintah yang tanpa dia sadari dia sedang mentaati perintah Yahweh pada waktu itu. Saudara, contohlah kehidupan daripada Rut saudara. Dia tunduk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Imannya dia gantungkan
menyumbangkan saudara kepada Allah orang Israel. Sebab Rut ini orang Moab. Orang bukan orang Israel saudara. Nah ketika dia mengikut saudara, ada yang memang berbeda daripada seorang Rut saudara. Selain memang perawakannya cantik. Tapi ada yang berbeda saudara. Yaitu imannya, yaitu kesetiaannya kepada mertuanya. Yaitu juga belas kasihannya, ketaatannya kepada mertuanya saudara. Saya percaya semuanya di sini cantik-cantik ya. Waduh, Bu Harmaji, Tama Ait Muda, Tante Lan juga ya. Saya lihat Ait Muda semua ya. Cik Swi, haleluya. Tante, mamanya Rosi juga ya. Tante Agoy ya. Nah saudara jadi, Ciwa. Jadi saudara bukan hanya cantik luarnya saja. Tapi dia cantik dalam saudara. Ya ini yang saya tangkap ketika saya baca ini saudara. Dan apa yang terjadi saudara. Rut tahu persis begini saudara. Berkat itu akan turun ketika dia taat kepada otoritas. Pertama kepada Tuhan. Yang kedua kepada orang tua saudara. Hari ini saudara saya menghormati orang tua di tempat ini. Haleluya. Orang tua yang jauh umurnya di atas saya saudara. Bahkan saya ini mungkin sudah jadi anaknya gitu ya. Anak-anak dari Pak Armaji, Kosin, ya Tante Agoy, siapa yang sudah, enggak mau dibilang tua ya. Senior ya senior. Oh Tante Lan ya. Itu anaknya sudah seumur saya gitu ya saudara. Nah saudara saya hormat saudara. Saudara ini jangan kita abaikan saudara. Saya tadi doakan saudara, ama, ya, seorang ama saudara, saya katakan begini bahwa kepada anak-anak yang berkumpul saudara. Bahwa kita diberkati bukan hanya karena takut akan Tuhan. Tapi karena orang menghormati orang tua. Sebab berkat itu turun juga dari orang tua saudara. Amin. Salah satu 10 titah Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu. Wow saudara. Rut tunduk kepada otoritas saudara. Ya, saya meminta terus saudara kepada seluruh yang sudah usia senior. Untuk tetap setia. Amin. Melayani Tuhan. Dan kami sebagai generasi muda saudara. Kami harus hormat kepada orang tua kami yang ada di tempat ini. Kalau enggak saudara berkat enggak akan turun dalam rumah tangga saya. Kalau enggak berkat tidak akan turun kepada generasi. Makanya saya adik-adik KGC. Seberapa mungkin apa yang terjadi dengan orang tuamu. Hormati dia. Hormati dia saudara. Karena apa? Itu berkat yang khusus yang Tuhan sediakan saudara. Secara tidak sengaja. Hormat saja saudara. Itu sudah berkat buat kita. Itu sudah berkat buat kita. Apalagi disertai takut akan Tuhan gitu kan. Setia lagi, wow taat kepada Tuhan. Itu luar biasa saudara. Berkatnya nanti komplit. Nah saudara ayat selanjutnya keberhasilan kita itu ditentukan oleh kesetiaan dan ketaatan kita. Saya ulangi saudara. Keberhasilan kita itu ditentukan oleh kesetiaan dan ketaatan kita saudara. Baik kepada orang tua, kepada Tuhan, kepada peraturan-peraturan yang ada. Ya. Peraturan lalu lintas, peraturan tentang bermasyarakat saudara. Sebab saudara jangan sampai begini saudara. Oh saya taat kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Tapi saya sering melanggar lampu lalu lintas. Tahukah saudara bahwa pemerintah itu berasal daripada Tuhan. Kita harus taat. Saudara berani katakan saya taat kepada Tuhan tapi tidak taat kepada peraturan yang ada di tengah-tengah dunia ini, di pemerintahan dimanapun saudara. Maka saudara belum taat kepada Tuhan. Nah saya bacakan ayatnya Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saudara Tuhan katakan saudara ini Tuhan tujukan kepada kita semuanya. Berlakulah setia di mana engkau berada di negeri ini. Di Bondowoso berlakulah setia saudara. Wah saya kalau mau setia itu kalau umpamanya berada di kota besar gitu kan saudara. Saya setia kalau bosnya baik gitu saudara. Kalau keadaannya baik baru saya setia. Enggak saudara, Tuhan enggak bicara tentang itu saudara. Tapi Tuhan mau katakan berlakulah setia secara umum saudara. Apapun keadaannya.
Itu yang Tuhan mau katakan. Saya yakin saudara bahwa kenapa juga gambar ini berbicara tentang Daud, ya, seorang yang setia, ya, seorang yang sangat beralasan sekali, saudara, dia menjadi seorang pemberontak, ya, sebab dari kecil dia sudah diperlakukan berbeda, ya, tidak adil, saudara. Nanti ada cerita Yusuf yang berbeda lagi, saudara. Tapi ini cerita tentang Daud. Sangat beralasan, saudara. Dia kecewa, dia putus asa, dia ngambek, saudara. Sangat-sangat beralasan. Orang bilang, wah itu manusiawi. Kalau saya punya orang seperti Isai, mungkin kalau kita dulu hidup zaman itu, wah sudahlah. Saya lebih baik cari yang lain, kesenangan yang lain dan seterusnya. Tapi saudara, Daud tunjukkan tetap setia. Satu kali saudara, Isai, Daud kemari, kamu di mana? Di ladang, itu bukan pakai telepon, bukan dulu, zaman dulu enggak ada. Saudara. Mungkin dicari oleh orang tuanya atau ada pesuruh daripada ayahnya, saudara. Suruh panggil Daud untuk kemari. Terus apa yang terjadi, saudara? Bukannya dikasih tugas yang baik, saudara. Malah disuruh jadi driver ojol. Ya, kalau sekarang mungkin seperti GoFood gitu kan, saudara. GrabFood dan lain sebagainya, saudara. Tolong kamu antarkan rantang ini. Cuma jadi pengantar, saudara, ya. Kerjaannya, saudara, kasihan banget kan. Yang lain diperlakukan oleh Isai, waduh, sebagai orang istimewa karena perawakan saudara-saudaranya besar. Tapi Daud, saudara, hanya dipercaya hal-hal yang kecil. Namun di sini kita melihat, saudara, berkat Tuhan turun atas kehidupan Daud, ya. Dia menjadi seorang raja, ya. Dia menjadi seorang pemimpin yang nomor 1, saudara. Pertanyaannya begini, saudara, mau menjadi seorang yang dipakai Tuhan luar biasa? Ayo tetap setia. Mungkin kau diperlakukan tidak adil hari ini. Diremehkan, dikucilkan, dipercaya juga hal-hal yang sepele. Saudara tetaplah setia. Pemimpin mungkin belum melihat potensimu yang besar. Atau orang tuamu belum melihat sesuatu yang besar dalam kehidupanmu. Tapi potensi itu akan muncul dan Tuhan berikan, saudara, kepada orang-orang yang setia. Saudara, saya dulu enggak bisa apa-apa, saudara. Berdiri di mimbar aja gemetar, saudara. Benar, saudara. Saya termasuk orang yang terlambat. Selesai kuliah, saudara, pelayanan saya hanya di belakang meja komputer, saudara. Waktu saya pelayanan mimbar, gemetar, saudara. Ya, saya berdoa, Tuhan kapan aku bisa berdiri di mimbar. Itu doa saya, saudara. Saudara, mungkin pengalaman saudara tidak seperti apa yang salah alami, saudara. Saya ini dulu orangnya gugupan. Sangat gugup, saudara. Benar-benar gugup dan malu-maluin, saudara. Tapi puji Tuhan, apa yang menjadi kesetiaan saya lakukan, saudara. Dan Tuhan anugerahkan itu. Saudara, jangan lihat keadaanmu hari ini. Tapi lihat apa yang Tuhan kerjakan di depanmu. Mungkin itu mustahil, mungkin itu tidak mungkin. Tapi di mata Tuhan sangat mungkin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga, nah ini penting buat kita semuanya, saudara. Ayo, yang ketiga, setialah dulu dalam perkara kecil. Amin. Banyak orang, saudara, wah ini saya orang pandai loh, Pak. Saya orang yang berpotensi, Pak. Saya tidak mau pelayanan-pelayanan kecil, saudara. Saudara, Tuhan mau, saudara. Ayo dari kecil. Matius pasal 25-21, saya bacakan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai engkau yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saya pernah saksikan, saudara, di sini. Bagaimana saya melihat salah satu contoh penatua kita, Om Frankie Utana. Ya. Sampai sekarang beliau kirim renungan japri kepada saya. Dan saya selalu amini, saudara. Itu menjadi teladan saya. Waktu saya pelayanan ada di Batam, saudara. Beliau diundang datang ke Batam. Dan tidak langsung kami ketemu, di toilet, saudara. Selesai buang air kecil, saudara. Saya dulu beranggapan begini, saya ini sudah WL. Saya kan WL-nya gitu, saudara. Om Frankie khotbah gitu. Nah, satu kali di toilet itu, saudara, ada tisu yang jatuh. Namanya toilet, saudara. Bau ya. Tisu itu, saudara, basah,
kuning lagi saudara. Saudara ngerti ya? Kuning saudara. Saya waktu itu agak jijik lihatnya. Karena saya berharap begini, di mall saudara, karena gereja cabang itu ada di mall, pasti ada cleaning service-nya. Yakin, pasti dia bersihkan, pasti saudara. Tapi saudara, saya seperti ditampar. Bukan ditampar beneran ya, saya ditampar saudara oleh Om Frankie saudara. Di depan mata saya waktu saya bercakap-cakap, dia ambil sendiri toilet itu, tisu itu saudara. Dengan tangannya sendiri. Dimasukkan ke tong sampah, dia cuci tangan lagi. Saya waktu itu muka saya merah banget saudara. Saya malu. Saya berpikir begini saudara. Saya tidak cocok dengan hal seperti itu. Saudara, sejak saat itu saya bertobat saudara. Orang selevel ya Om Frankie saudara. Berikan contoh buat saya. Dia masih setia dalam perkara-perkara kecil. Saudara mungkin menganggap pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini saudara. Itu hal-hal yang harus seperti di mimbar. Ya, harus seperti di WL, pemusik, baru besar atau asyar. Tidak saudara. Saudara pungut sampah setelah ibadah ini saudara. Saudara pungut, saudara setia dalam perkara kecil. Ingat saudara, dari hal kecil ini Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Yang setuju katakan amin. Makanya saudara, saya tidak pernah malu saudara untuk pungut tisu. Saya tidak pernah malu untuk ngepel gereja. Saya tidak pernah malu untuk bersihkan di depan saudara. Sampai hari ini saudara. Saya tidak akan malu, saya tidak akan turun derajat saya saudara. Ya, saya tidak akan pernah merasa begini, waduh, saya jadi hamba Tuhan yang ya seperti ini terus. Enggak saudara. Saya mengerti betul isi hati Tuhan saudara. Bahwa perkara-perkara besar akan dipercayakan kepada saya kalau setia dalam perkara kecil. Saudara, setiap kali saya kontrak rumah, saudara, dulu saya kontraktor juga ya, kontrak tanah pindah lagi. Saya yakin saya punya filosofi begini, harus bersih. Setiap rumah saudara yang saya tempati itu kotor. Awalnya, saya bersihin, saya cat, saya gosok saudara. Toiletnya walaupun seperti apa saya gosok saudara. Itu kebiasaan saya saudara. Makanya saudara kalau ada rumah yang mau dikontrakkan bilang saya saudara. Kotor pasti saya bersihkan. Yang sekarang pun sama saudara. Itu awalnya waduh berat banget saudara. Saya pelan-pelan bersihkan. Saya tidak mau rumah saya kotor. Sebab saya punya prinsip begini. Mungkin orang lain tidak lihat saya. Tapi saudara ketika saya lakukan itu bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan saudara. Supaya nanti orang datang ke rumah kan nyaman gitu kan. Tidak kotor saudara, bersih. Itu kan bagian dari iman, kebersihan bagian dari iman. Iya dong. Orang lain aja tahu saudara ya. Kebersihan adalah bagian dari iman. Saya bersihkan saudara. Saya tidak malu, saya tidak merasa waduh derajat saya turun. Tidak saudara. Tapi saya merasa bangga. Sebab pelayanan hal-hal kecil ini adalah kehormatan buat saya. Itu yang saya lakukan saudara. Nah saudara, Tuhan mau kita setia dalam perkara kecil. Kemarin di Kingdom Training saudara. Orang yang malas ya dan orang yang tidak setia itu adalah orang yang melakukan kejahatan. Ya. Nanti saudara baca dalam konteks daripada Matius pasal 25. Sekali lagi saya ulangi. Orang yang malas dan orang yang tidak setia itu digolongkan orang yang melakukan kejahatan. Hai hambaku yang malas dan tidak setia. Kamu akan ditempatkan kepada tempat ya penderitaan yang paling dalam. Itu kata firman Tuhan saudara. Karena ini bagian daripada kesetiaan yang Tuhan mau saudara. Saya yakin saudara umat Tuhan di tempat ini. Semuanya setia dalam perkara kecil. Amin. Ayo tunjuk lagi teman sebelahnya. Setia. Setiono gitu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara mari kita lihat kehidupan Yusuf saudara. Yusuf ini dalam hidupnya tidak ada kata keluhan. Aduh capek ya hidup seperti ini. Aduh capek ya kok di penjara lagi. Aduh capek ya sudah baik-baik kok disalah mengerti. Aduh capek ya kok tugas saya seperti ini terus. Enggak saudara. Yusuf saudara umur 12 anak ke-12 saudara dari 13 anak Yakub. Dan dia saudara
beda seperti tadi saudara. Kalau Daud diremehkan, disepelekan. Tapi Yusuf saudara itu disayangi banget oleh bapaknya. Kemudian dia juga dibenci oleh saudaranya. Resented by his brothers. Dibenci saudara. Kemudian dia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia diperlakukan salah. Ya, dituduhkan hal yang salah. Kemudian dia ditempatkan di penjara saudara. Kemudian saudara, dia memiliki kesetiaan dalam segala keadaan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Berkat Tuhan turun menyertai daripada Yusuf saudara. Saudara, apa yang dialami oleh Yusuf bertubi-tubi. Penderitaan selalu yang berada paling bawah. Dia tidak pernah berkata begini, sampai kapan Tuhan aku berada paling bawah. Tidak saudara. Tapi dia mensyukuri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dan seterusnya. Haleluya. Terima kasih. Aku hari ini dipercaya seperti ini. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan seperti ini. Terima kasih Tuhan. Saudara tahu, kembali saya singgung, kuasa ucapan syukur luar biasa saudara. Itu akan mendatangkan mujizat. Haleluya. Waktu Tuhan mengangkat 2 ketul roti dan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti saudara. Dia cuma mengangkat dan menengadah ke langit. Tuhan, aku bersyukur, berkati makanan ini. Mujizat terjadi saudara. Tidak harus doa puasa dulu ya. Tidak harus doa syafaat dulu. Tidak harus buka firman dulu. Tidak saudara. Tapi itu yang dia lakukan. Mengucap syukur saudara. Kehidupan Yusuf saudara menjadi contoh buat kita. Bagaimana kesetiaan perkara kecil saudara. Itu akan mendatangkan perkara besar. Caranya gimana? Tidak tahu. Orang dia difitnah kok oleh Potifar, istri Potifar. Orang dia ada di penjara kok. Siapa yang mau melirik orang di penjara saudara? Tidak ada, yang dilirik tuh orang-orang sekolah tinggi. Karena pendidikan orang-orang Mesir zaman itu luar biasa. Ngapain orang lihat di penjara? Lebih baik orang-orang pintar tuh yang ahli astronomi, ahli matematika, hitung-menghitung, itu yang dicari. Tapi enggak saudara. Firaun mencari saudara seorang yang namanya Yusuf yang tersembunyi berada di penjara bawah tanah pada waktu itu. Mungkin kau tidak dipandang hari ini. Tidak dilirik sama sekali. Ya jangankan dilirik, orang tutup mata kepada saudara. Begitu lihat Ko Edi, enggak apa-apa ya Ko Edi ya. Yang penting Tuhan melihat kita. Cara Tuhan untuk mengangkat kita itu luar biasa. Aneh-aneh caranya saudara. Termasuk apa yang saya alami. Sangat ajaib, sangat tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan katakan teman sebelahnya, itu juga buat kamu. Ayo tunjuk teman sebelah, itu buat kamu loh. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, saudara. Khotbah saya berakhir, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadi faithful to the king ya, atau kesetiaan kita kepada sang raja itu berbicara begini saudara. Bahwa orang yang setia itu adalah orang yang teguh memegang janji Tuhan. Dan kemudian orang yang setia itu adalah orang yang taat. Kemudian orang yang setia itu adalah orang yang juga setia dalam perkara-perkara yang kecil. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nada dia. Ya. Haleluya. Selidiki aku. Katakan, lihat hatiku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Katakan, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu, oh, yang tak pernah habis. Diriku berjuang dengan iman, ku berjuang sampai akhirnya. Katakan, ya itu kami, itu saya Tuhan. Telah kulihat
saudara, ku berjuang. Ku berjuang sampai akhir. Dengan iman kau dapati aku. Ku berjuang, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Ku berjuang, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudara, kita sejenak renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan untuk saudara saja, tapi juga buat saya yang berdiri di tempat ini. Pertanyaannya adalah, apakah saya sudah menjadi orang yang setia? Terima kasih Bapa, jadikan kami orang-orang Tuhan yang teguh memegang janji. Seperti halnya Abraham, di saat tidak mungkin, di saat sangat mustahil, Tuhan tunjukkan kepada orang-orang yang memegang teguh janjinya. Seperti Abraham, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap lakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan selanjutnya, bahwa kesetiaan ditunjukkan juga ketaatan. Seperti halnya Rut, kami mau taat kepadamu. Kami taat kepada pemimpin-pemimpin rohani kami, kepada pemimpin-pemimpin di mana kami bekerja, kepada orang tua kami Tuhan, kepada orang-orang yang lebih senior dari kami di tempat ini Tuhan. Kami mau tunjukkan juga kami taat kepada peraturan-peraturan yang ada Bapa. Sebab ada janji, ada upah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang taat. Dan apa yang terjadi dengan Rut? Tuhan mengangkat Rut sedemikian rupa dari orang Moab menjadi perempuan yang melahirkan keturunan Yesus sendiri. Dan demikian juga kesetiaan itu kami mau tunjukkan, kami mau setia dalam perkara-perkara kecil. Mungkin bagi orang perkara kecil sesuatu yang tidak menguntungkan sama sekali. Seperti halnya doa yang kita lakukan, seperti halnya hal-hal kecil dari pelayanan kami yang kami lakukan. Mungkin orang tidak melihat itu sebagai sesuatu yang besar. Namun di mata Tuhan itulah yang akan membuat engkau mendapatkan hal-hal yang besar dalam kehidupanmu. Dan percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubah kehidupanmu dari kesetiaanmu. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan akan memakai kami dan menjadikan kami orang-orang yang setia, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan. Kami mau contoh teladan-teladan dari orang-orang yang Tuhan pakai. Tokoh-tokoh di Alkitab, orang-orang sudah mendahului kami, bahkan pemimpin-pemimpin kami yang setia sedemikian rupa. Sampai kepada akhirnya Bapa, kami bersyukur Tuhan. Telah kulihat, mari sama semuanya menyanyikan pujian ini. Ya, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar lip service atau kata yang keluar dari mulutmu, tapi dari hatimu. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Telah kulihat, oh, telah kulihat kebaikanmu, oh, yang tak pernah habis. Hidupku ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Katakan ku berjuang, oh, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Ku berjuang, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Mari umat Tuhan yang setia, tepuk tangan buat Tuhan kita.
Lebih meriah lagi, sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kami mau setia sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Saya percaya bahwa Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang setia dan biarlah perjamuan kudus ini terus mengikatkan kita kepada Tuhan sehingga lebih setia lagi kepada Tuhan. Amin. Mari sebelum kita masuk perjamuan kudus kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih. Kami sudah kembali diizinkan untuk berada dalam tahta kasih karunia Tuhan. Satu hidangan, satu perjamuan, satu meja dengan Tuhan. Dan kami percaya kami akan menerima anugerah, mujizat, pemulihan, kesembuhan terjadi. Dan kami terus berada dalam kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Kuduskan kami semuanya yang menerima roti dan anggur perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari angkat roti di tangan kanan kita. Saya minta melebihi kepala, tanda kita menghormati karya Kristus di kayu salib. Saudara, ketika kita mengangkat roti ini, maka kita melihat 2000 tahun yang lalu Yesus disiksa, menderita, dan Dia setia sampai mati. Dan tahukah saudara, Dia lakukan buat kita semuanya. Percayalah bahwa ketika ada persekutuan dengan tubuh Kristus ini, maka kita menjadi satu DNA dengan Tuhan, manunggal dengan Tuhan, dan kita hidup dalam kasih karunia yang semakin besar. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan. Saudara, tahukah saudara bahwa tidak ada penebusan tanpa ada pengorbanan nyawa? Sebab di dalam darah ada nyawa. Dan hari ini ketika kita mengangkat cawan ini, kita melihat bahwa Yesus menebus kita dengan darah yang tercurah dan darah yang sangat mahal. Karena darah Allah sendiri yang dicurahkan bagi kita. Satu hal yang luar biasa saudara, di mana kita bisa menikmati kasih karunia yang besar. Dan saya percaya kita diingatkan kembali bahwa kita sudah disucikan. Tidak ada intimidasi iblis, tidak ada tuduhan iblis. Yang ada adalah sukacita besar yang menanti. Dan bersiaplah untuk satu lawatan Tuhan yang besar. Dan bersiaplah untuk menerima juga janji-janji Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Bukankah cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari saya mengajak kita letakkan cawan dan mulai mengucap syukur. Buka tanganmu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Mari saudara sejenak kita sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu, di mana Engkau tidak memandang siapa kami, sebab Engkau memilih kami apa adanya. Dan kami percaya kami yang tidak apa-apa dibuat menjadi luar biasa. Kami yang tidak mampu dibuat menjadi mampu. Kami yang tidak bisa dibuat Tuhan menjadi bisa. Dan satu hal yang kami percaya, Engkau juga siap mengangkat kami. Engkau juga siap memakai kami. Engkau juga siap Tuhan untuk menyatakan kemuliaan kuasa-Mu, manifestasi-Mu dalam kehidupan kami. Dan aku berdoa dari tempat ini, setiap kami yang mengikuti perjamuan ini, yang mengikuti secara online, Tuhan jamah kami Bapak. Kami percaya ada urapan yang baru mengalir, ada kuasa-Mu yang senantiasa bekerja dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur dan kami terima anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Shalom ya, kita diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita Bapak Ibu, kita belajar tetap setia di dalam Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dan kita tetap taat, apapun keadaannya kita tetap taat untuk melayani Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami
jemaat GBI Rock Bondowoso mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala, Bapak Herman Lipi yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita, dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau telah mengingatkan kami untuk kami tetap setia di dalam Engkau. Untuk kami selalu taat mengandalkan Engkau, sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Berkati hamba-Mu Bapak Herman Lipi yang telah menyampaikan firman-Nya. Pakai beliau Tuhan lebih lagi, kuasai dengan kuasa-Mu. Kami percaya ada kuasa Allah yang memberkati senantiasa. Berkati keluarga besarnya, istri dan anaknya Kau berkati. Kau senantiasa menyertai setiap saat, setiap detik Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang luar biasa. Tuhan sebentar kami akan memberi, kami percaya Tuhan Engkau akan membalas berlipat-lipat ganda. Ada kuasa Allah yang memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menabur di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.
Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan angkat kedua belah tangan dan terima berkat Tuhan hari ini. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, atas usaha bisnis dan pekerjaanmu, atas rumah tanggamu, atas studimu, atas keluargamu, dan terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin.